Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Raya Chahari. Di sini saya akan mempresentasikan laporan Project Based Learning untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 yang membahas tentang dua perusahaan, yaitu PT Pembangunan Perumahan Tbk dan juga PT Wijaya Karya Tbk. Di sini saya telah bersama dengan teman sekelompok saya, yaitu Immanuel Alfiero Lubis dengan nomor NPM 2211031044 dan juga saya sendiri, yaitu Aisyah Raya Chahari dengan nomor NPM 2211031023. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai profil dari PT Pembangunan Perumahan Tbk. PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk atau biasa disingkat menjadi PTPP adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia atau BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Perusahaan ini didirikan oleh Bank Industri Negara pada tanggal 26 Agustus tahun 1953 dengan nama NV Pembangunan Perumahan. Pada tahun 1991, perusahaan ini berekspansi ke bisnis properti dengan menyewakan ruangan yang ada di kantor pusatnya dan mengembangkan sebuah perumahan di Cibubur. Pada tahun 1993, perusahaan ini menjadi perusahaan pertama di bidang konstruksi yang berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 9001. Selanjutnya, saya akan menjelaskan overview kinerja keuangan dari PT Pembangunan Perumahan Terbuka. Dalam overview kinerja keuangan PT Pembangunan Perumahan, kami menjelaskan beberapa akun yang menurut kami outstanding, seperti pendapatan, beban pokok pendapatan, dan juga laba usaha dengan memperhatikan pengaruh dan dampak yang diberikan oleh akun-akun tersebut terhadap laporan keuangan PT Pembangunan Perumahan Tbk. PTPP membukukan pendapatan usaha sebesar 4,28 triliun atau tumbuh sebesar 50,79% secara tahunan. PTPP membukukan laba usaha tahun berjalan sebesar 53 miliar atau tumbuh sebesar 13,42% secara year on year dari periode yang sama tahun lalu sebesar 47 miliar. Sekarang saya akan mulai menjelaskan tentang masing-masing PSAK, dimulai dari PSAK nomor 1. Implementasi PSAK nomor 1. PSAK 1 menyatakan penetapan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum atau disebut juga General Purpose Financial Statements yang selanjutnya disebut laporan keuangan agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan dari entitas lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan juga persyaratan minimal isi laporan keuangan. Berdasarkan penyajian laporan keuangan pada PT Pembangunan Perumahan Tbk, jika kita menelisik apakah perusahaan sudah menyajikannya sesuai dengan PSAK nomor 1, menurut kami PT Pembangunan Perumahan telah menerapkan dan menyajikannya dengan baik dan tepat. Memuat laporan keuangan lengkap meliputi akun-akun berikut. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua adalah laporan laba rugi dari penghasilan komparatif lain selama periode. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat adalah laporan arus kas selama periode. Lalu selanjutnya yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan atau disebut juga CALK. Yang keenam adalah informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam PSAK 1 paragraf 38 dan 38A. Lalu yang terakhir adalah laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos laporan keuangan sesuai dengan PSAK 1 paragraf 40A dan 40D sampai 40D. Yang kedua, saya akan menjelaskan implementasi dari PSAK nomor 2. PSAK nomor 2 menyatakan informasi tentang pelaporan arus kas. Arus kas entitas berguna dalam menyediakan laporan keuangan dasar untuk pengguna untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut.
Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi adalah kas yang diperoleh dari aktivitas utama penghasil pendapatan perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya, arus kas dari aktivitas investasi adalah kas yang berasal atau dihasilkan yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas di masa depan. Dan yang terakhir, arus kas dari aktivitas pendanaan adalah kas yang berasal dari aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi, kontribusi, ekuitas, dan pinjaman entitas. Setelah menganalisis implementasi PSAK pada laporan arus kas yang telah disajikan oleh PT Pembangunan Perumahan Tbk, kelompok kami memperoleh hasil bahwa entitas telah melaporkan arus kas selama periode menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Perusahaan juga telah mengikuti anjuran sesuai dengan ketentuan dari PSAK nomor 2 dengan metode langsung dalam laporan arus kas konsolidasian perusahaan. Secara keseluruhan, PT Pembangunan Perumahan Tbk telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada PSAK nomor 2. Selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan implementasi PSAK nomor 14. PSAK nomor 14 tentang persediaan mengatur tentang pengakuan persediaan, pengukuran persediaan, metode penilaian persediaan, perubahan nilai persediaan, dan pengungkapan persediaan. Menganalisis dari catatan atas laporan keuangan atau CALK konsolidasian PT Pembangunan Perumahan Terbuka, perusahaan ini telah mengimplementasikan hasil laporan keuangannya. Metode yang digunakan yaitu metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto atau realisasi bersih merupakan estimasi harga jual dari persediaan dikurangi seluruh biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk penjualan. Yang selanjutnya adalah implementasi dari PSAK nomor 16. PSAK 16 tentang aset tetap mengatur pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penyusutan aset tetap, perubahan nilai aset tetap, dan pengungkapan aset tetap. Pada PT Pembangunan Perumahan, aset tetap secara keseluruhan diakui dan disajikan pada laporan posisi keuangan perusahaan. Semua kelompok aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan atau modal biaya dikurangi dengan akumulasi penyusutan, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Beban yang timbul sehubungan dengan perolehan hak atas tanah diakui sebagai bagian dari harga perolehan tanah. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode biaya. Namun per 1 Januari tahun 2016 merubahnya menjadi metode revaluasian. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan implementasi dari PSAK 19. PSAK 19 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur akuntansi untuk aktiva tak berwujud beserta pengungkapannya. Aktiva tak berwujud adalah aktiva non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Ruang lingkup PSAK 19 adalah akuntansi untuk aset tak berwujud yang tidak diatur secara khusus dalam PSAK lain. Pernyataan ini tidak mengatur perlakuan akuntansi untuk biaya riset dan pengembangan, goodwill, aset keuangan, hak penambangan, dan sumber daya lain yang tidak dapat diperbarui. Tampak pada laporan posisi keuangan bahwa nilai goodwill dari PT Pembangunan Perumahan tetap sebesar Rp276.234.677. Sementara itu, aset tak berwujud lain selain goodwill bertambah sebesar 6,44% menjadi Rp492.399.666 dari tahun sebelumnya, yaitu Rp434.799.714.990. Dari analisis yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Pembangunan Perumahan telah menerapkan PSAK 19 dengan baik. Saya Immanuel Alfier Lubis dengan NPM 221103144. Di sini saya akan menjelaskan implementasi PSAK 1, 2, 14, 16, serta 19 pada PT Wijaya Karya Tbk.
Profil PT Wijaya Karya Tbk. PT Wijaya Karya adalah perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi dan berdiri sejak tahun 1960-an. PT Wijaya Karya atau disingkat WIKA menjadi persero pada tahun 1972. Perusahaan di bidang konstruksi ini adalah hasil nasionalisasi dengan perusahaan Belanda. PT Wijaya Karya adalah bagian dari BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Ada 6 bidang kegiatan usaha PT Wijaya Karya, mulai dari konstruksi sipil, konstruksi bangunan gedung, mekanikal elektrikal, industri beton pracetak, real estate, dan kegiatan investasi. Overview kinerja keuangan PT Wijaya Karya Tbk. Dalam overview kinerja keuangan PT Wijaya Karya Tbk, kami menjelaskan beberapa akun yang menurut kami outstanding, seperti aset, liabilitas, ekuitas, dan laba usaha dengan memperhatikan pengaruh dan dampak yang diberikan oleh akun tersebut terhadap laporan keuangan PT Wijaya Karya Tbk. PT Wijaya Karya mencatat sebesar 5,68 triliun, tumbuh sebesar 8,2% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021. Liabilitas mengalami kenaikan sebesar 10,21% dari tahun sebelumnya. Ekuitas mengalami kenaikan sebesar 0,34% dari tahun sebelumnya, serta laba rugi yang memiliki angka yang cukup baik dari tahun sebelumnya. Implementasi PSAK 1. PSAK 1 menyatakan penetapan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum atau General Purpose Financial Statement, yang selanjutnya disebut laporan keuangan, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan penyajian minimal isi laporan keuangan. Berdasarkan analisis kelompok kami pada laporan keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Tbk, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa entitas telah melakukan pengukuran, pelaporan, serta pengungkapan sesuai dengan PSAK 1. Dengan akun-akun tersebut telah kami rangkum dalam tabel analisa laporan keuangan, yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan PT Wijaya Karya Tbk sudah lengkap, sehingga kualitas laporan keuangan yang disajikan sudah cukup baik dan berkualitas. Implementasi PSAK 2. PSAK 2 menyatakan informasi tentang pelaporan arus kas. Arus kas entitas berguna menyediakan penggunaan laporan keuangan dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, serta aktivitas pendanaan. Adapun pembagian ke dalam 3 bagian sudah dijelaskan di awal. Setelah menganalisis implementasi PSAK 2 pada laporan arus kas konsolidasian yang telah disajikan oleh PT Wijaya Karya Tbk, kelompok kami memperoleh hasil bahwa entitas telah melaporkan arus selama periode menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Perusahaan juga telah mengikuti anjuran sesuai dengan ketentuan PSAK 2 dengan metode langsung dalam laporan arus kas konsolidasian perusahaan. Secara keseluruhan, PT Wijaya Karya Tbk telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PSAK 2. Implementasi PSAK 14. PSAK 14 membahas mengenai persediaan mengatur tentang pengakuan persediaan. Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih yang mana yang lebih rendah atau the lower of the cost and the net realizable value. Menganalisis dari catatan atas laporan keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Tbk, entitas telah mengimplementasikan hasil laporan keuangannya. Metode yang digunakan yaitu metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dari persediaan dikurangi seluruh biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk penjualan. Hal ini telah sesuai dengan paragraf 9 PSAK 14.
Implementasi PSAK 16. PSAK 16 tentang aset tetap mengatur pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penyusutan aset tetap, perubahan aset tetap, dan pengungkapan aset tetap. Pada PT Wijaya Karya Tbk, aset tetap secara keseluruhan diakui dan disajikan pada laporan posisi keuangan perusahaan. Semua kelompok aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan atau modal biaya dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah tidak disusutkan. Penyusutan diakui dengan metode garis lurus, kecuali peralatan proyek diakui dengan metode jumlah angka tahun. Adapun dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Wijaya Karya telah mengungkapkan serta menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 16 dengan baik. Implementasi PSAK 19. PSAK 19 mengenai aset tak berwujud bertujuan untuk menentukan perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud yang tidak diatur secara khusus dalam PSAK lain. PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi dalam biaya riset untuk pengembangan, goodwill, aset keuangan, serta hak penambangan. Menurut CALK, PT Wijaya Karya, aset tak berwujud berupa merek dagang terdiri atas Wika Solar Water Heater atau SWH dan perjanjian jaringan distribusi ke seluruh Indonesia yang naik sebesar 1,34 miliar dari tahun sebelumnya. Sedangkan goodwill yang dimiliki perusahaan berupa selisih lebih antara biaya perolehan atas nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakui setelah akumulasi penurunan nilai yang memiliki nilai yang sama dari tahun sebelumnya yaitu 4,8 miliar rupiah. Setelah menganalisis implementasi PSAK 19 pada PT Wijaya Karya Tbk, kelompok kami menyimpulkan bahwa entitas telah mengakui aset tak berwujud yang dihitung menggunakan metode garis lurus sesuai dengan aturan PSAK 19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasal 84, emiten atau perusahaan publik yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambil alihan perusahaan lain wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 85, Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksadana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank Kostadian, Wali Amanat, dan pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam. Ketaatan perusahaan terhadap regulasi pasar modal. Ketaatan perusahaan terhadap regulasi pasar modal memberikan paparan kewajiban bagi pelaku di bursa saham untuk melaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal, termasuk jenis laporan yang harus disampaikan. PT Wijaya Karya Tbk dan PT Pembangunan Perumahan Tbk selalu melaporkan laporan keuangan dan tahunannya kepada Bursa Efek Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami laporkan, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.